di tontonan anak-anak kita, di game-game mereka, ya. Makanya orang tua hendaklah senantiasa mengawasin anaknya setelah menanamkan tauhid di diri anaknya, memilihkan sekolah yang bagus buat anaknya. Ketika memberikan handphone kepada anaknya, ingat, di handphone ini ada 6 miliar manusia yang melakukan kesyirikan. Dunia, dunia ada di tangan kita. Dulu orang ketika hendak mau berbuat kejahatan sulit. Kita tahulah bagaimana tatkala orang mau berzina di masa lalu, harus berangkat ke tempat perzinaan. Ada yang namanya lokalisasi. Kemudian setelah itu tempat itu ditutup, alhamdulillah. Kemudian kemana orang-orang yang jadi pelacur itu? Di handphone kita. Semakin mudah orang melakukan kejahatan. Antum tinggal cari mau yang model kayak apa. Dan di mana tempat mereka? Mungkin di sebelah rumah antum. Iya. Mungkin 3 rumah setelah rumah. Maka orang tua yang ingin membawa anak-anaknya kepada Allah, dan engkau akan ditanya sama Allah, hendaklah belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban buat setiap muslim. Engkau belajar tentang tauhidullah, engkau belajar tentang arkanul Islam, arkanul iman, tentang ihsan. Engkau belajar. Ini sebuah kewajiban. Sebagian kita sekolah sampai menjadi profesor, wudunya nggak benar, wudu nggak bisa. Padahal itu kewajiban tiap hari. Ketika tidak ada air, dia seharusnya tayamum. Kadang-kala tayamum pun nggak ngerti bagaimana bertayamum. Masya Allah, dia baca buku yang banyak, tapi Quran jarang dibaca. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah, peliharalah, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari kelaparan, dari banjir, dari penyakit, dari api neraka. Antum lihat tatkala Covid, bagaimana orang menyelamatkan keluarganya dari Covid. Sekolah pun di rumah, masjid pun ditutup, pasar-pasar dirazia. Kenapa? Untuk menyelamatkan keluarganya. Jangan sampai anakku kena, jangan sampai istriku kena. Engkau begitu takutnya sama corona, tapi sama neraka sebagian biasa aja. Maka hendaklah kita belajar. Setelah belajar, engkau amalkan buat dirimu. Makanya orang ketika belajar, niat utamanya apa? Raf'ul jahli an nafsi. Niat pertama tatkala belajar, mengangkat kebodohan dari dirimu sendiri, dari diriku aku. Jangan berpikir, enggak, anak mau belajar untuk ngasih tahu orang-orang. Tunggu dulu, engkau dulu kasih tahu. Kok mau kasih tahu orang-orang? Iya Ustaz, orang-orangnya pada nggak benar Ustaz. Engkau sudah benar, walhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Setelah engkau belajar, engkau ajarkan. Jangan salah pilih istri. Tatkala engkau ingin menyelamatkan keluargamu dari api neraka, jangan salah pilih istri. Kenapa? Karena orang yang akan lebih banyak sama anak kita siapa? Istri kita. Kemarin anak tanya dengan mahasiswi di kampus. Anak tanya, kau mau jadi apa? Kebanyakan mereka mengatakan mudarrisa. Ingin jadi guru. Ana sampaikan kepada mereka, kalau bisa mulai sekarang anti jangan punya cita-cita jadi mudarrisa. Anti punya cita-cita jadi madrasah.
madrasah. Bukan cuma guru yang ngajarin anaknya orang, tapi bagaimana engkau menjadi madrasah yang full, ada gurunya, ada kepala sekolahnya, ada fasilitasnya, dan itu ibu. Al-ummu madrasah. Tatkala antum tidak salah pilih ibu, tenang antum. Antum tatkala memang harus merantau. Ya, sebagian kita rizkinya ada di Malaysia, sebagian kita rizkinya ada di Jakarta, sebagian kita rizkinya ada di tengah lautan, yang kadangkala terpaksa dia harus melaut berbulan-bulan. Kalau ternyata antum salah pilih istri, na'udzubillah, istri antum berzina dengan tetangga dan anak-anak tidak diurusi. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, fadfar bidzatid-din taribat yadak. Engkau mau beruntung hidupnya, mau selamat hidupmu, pilihlah yang agamanya baik. Selesai sudah jamaah. Allah, kalau urusan yang lainnya insya Allah lama kelamaan antum terbiasa. Kalau urusan wajah perempuan, dia semua tahu lah, yang sudah menikah tahu bahwa manusia melihat yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Nah, antum melihat istri antum sebelum antum menikah itu tidak dalam wujud asli. Makanya antum melihat sandalnya aja, Allahu Akbar, dia ikut kajian nih kayaknya di sini. Itu masih baru antum mau melamar dia. Nanti antum sudah nikah, dapat sebulan, melihat dia selwirahannya kanan kiri. Ada apa dari tadi, dari sana ke sini, dari sini. Dulu sebelum menikah lewat motornya, Allah, ya Allah lakal hamdu kullu, syukur dia. Tidak dalam wujud aslinya. Makanya kalau bicara urusan wajah, urusan kecantikan, yang antum akan hidup bertahan sama dia, agama. Dia yang akan mendidik anak-anak antum, membesarkan mereka di atas tauhid, mendampingi mereka ketika pegang handphone. Nih emak-emak nih, kalau ngasih handphone sama anaknya, duduk di sebelahnya. Jangan dikasih handphone anaknya kemudian engkau sibuk dengan kegiatan lainnya. Kenapa? Karena anak itu nggak tahu apa yang dia buka. Dia hanya bisa dengan jarinya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Kadang-kala dia ada suara, dia tulis suara. Apa dia ngomong? Anak-anak kayak gitu. Ya, semoga dengan cara seperti itu kita bisa membawa keluarga kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, dunia ini sementara, tinggalkan banyak kesenangan dunia untuk kesenangan yang kekal dan abadi. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Fadhal Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Atas ilmu yang telah antum bagikan kepada kami, Masya Allah, Masya Allah, semua merasakan bagaimana pentingnya apa yang barusan disampaikan oleh Ustaz kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sebutkan tadi, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah, Ustaz, mohon nasihatnya. Saya adalah seorang pemuda yang berusia 26 tahun. Saya sudah kecanduan film dewasa. Sebenarnya saya sudah ingin sekali menikah dan sudah bekerja. Namun kendala orang tua yang banyak sekali menuntut agar lebih sukses lagi. Mohon solusinya Ustaz. Barakallahu fiik. Allahu Akbar jamaah. Ya, ini salah satu fitnah yang mungkin ada di tangan kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jadi semua, makanya tidak ada alasan bagi seorang
laki-laki untuk berzina, nggak ada alasan. Tatkala Allah sudah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Allah mengatakan nikahin wanita-wanita yang baik yang kalian sukai 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kau takut tidak bisa berbuat adil, 1. Nggak ada alasan engkau berzina. Kalau kemudian engkau tidak bisa menikah lalu engkau melepas pandanganmu ke tempat yang haram, engkau tidak akan nikmat hidupnya. Yang ada engkau akan menderita. Kenapa? Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali 'alaihan nas. Dosa itu sesuatu yang enggak nyaman di dalam dada manusia. Dan kau takut orang lain tahu. Allah perintahkan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Solusinya menikah, nggak bisa menikah, puasa. Maka hendaklah engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Engkau berjanji untuk tidak kembali kepada dosa tersebut, karena ketahuilah boleh jadi engkau mati dalam kondisi engkau melakukan itu. Siapa yang menjamin engkau akan hidup setelah itu? Nggak ada. Ada orang yang mati di atas panggung. Dan ada orang yang mati di ranjang perzinaan di hotel. Na'udzubillah. Adapun bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, maka seorang anak perlu memperbanyak doanya, memohon kepada Allah agar menundukkan hati orang tua. Dan para orang tua juga harus sadar bahwasanya anak kalau sudah baligh, apalagi kalau sudah tadi umurnya 26 tahun, sebenarnya dia sudah telat menikah. Kalau bicara nunggu sukses, boleh jadi umur 40 tahun dia juga belum sukses. Iya. Kita melihat ada orang sampai umur 45 tahun, ya hidupnya, ekonominya susah, tapi punya istri, punya anak-anak, alhamdulillah. Maka antum sampaikan kepada orang tua, dan kalau kiranya nanti tetap nggak boleh sama orang tua, antum boleh nikah tanpa sepengetahuan orang tua. Jemaah, ini urusannya surga sama neraka. Kalau dia terus berbuat dosa gara-gara tidak menikah, maka dia menikah dan berhenti berbuat dosa. Tapi tetap yang lebih utama, karena anak laki ini ketika nikah nggak perlu wali. Berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan pun kalau orang tuanya menghalangi dia menikah dengan laki-laki yang soleh, dengan laki-laki yang baik, dia boleh datang ke pengadilan untuk menggugat orang tuanya. Bayangin, nih para orang tua juga harus sadar. Jangan kemudian kau mengatakan engkau harus nurut sama bapak, harus taat, bapak ibu ini surga dan neraka bu. Nah, betul. Tapi kalau sudah menghalangi dari kebaikan, ada yang namanya waliul adl. Antum berangkat ke pengadilan, di situ ada belangko untuk wali yang menghalangi anak perempuannya menikah. Karena tujuan kita hidup mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan kita kepada orang tua fil ma'ruf, dalam hal kebaikan. Kalau ternyata antum taat sama orang tua tapi antum terus berbuat dosa, apa gunanya? Jangan anak-anak ingin berbakti sama orang tua. Oke, kalau kau ingin berbakti sama orang tua, berhenti berbuat dosa. Nggak bisa. Maka menikah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu. Mau tanya, apakah takut yang berlebihan kepada istri termasuk syirik? Mohon nasihat. Nah, jamaah, apakah memang di Lombok kayak gitu sih? Sepertinya. Ya, sebenarnya bukan takut sama istri. Anda lihat laki-laki ini insya Allah jagoan semua, tapi dia
takut rumah tangganya berantakan. Dia takut keluarga yang dia bina akhirnya tidak tahu mau dibawa kemana. Disitulah ada laki-laki yang menghargai istrinya. Ada seorang alim ulama yang istrinya mungkin sama dengan istri sebagian orang di sini, ngomongnya kasar, ya, teriak-teriak. Ketika sohibnya bertamu, ini ada buku judulnya As-Sabru 'alal Azwaj, 'ala Zawjat, As-Sabru 'ala Zawjat atau 'ala Azwaj, lupa, sabar menghadapi pasangan hidup. Ketika dia sampai rumahnya, dilihat kok kayaknya istrinya ini suka marah-marah sama suaminya, teriak-teriak ngomong tamunya, Ustaz, antum kenapa nggak ganti istri aja? Bukan nambah istri, antum kan berpikir mau nambah istri, ini suruh ganti istri. Kenapa antum nggak ganti istri aja? Kata dia, aku takut istriku ini adalah azab yang Allah berikan kepada aku karena dosa-dosaku. Kalau aku ganti istri, takut lebih parah dari ini. Yang ada inilah diterima, kata dia. Jadi insya Allah ketakutan antum itu kadang-kala takut rumah tangganya berantakan. Makanya bagaimana menghadapi istri? Ya berdoa. Berdoa dan berikan hak-hak istrimu. Insya Allah Allah bukakan jalan buat antum. Barakallahu fiik. Soal berikutnya adalah, apakah pahala yang terhapus karena dosa bisa kembali lagi buat Allah? Barakallahu fiik. At-taib minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari suatu dosa seperti orang yang nggak punya dosa. Dalam hadis ini kan orang itu jadi kosong, nol, dimulai dari nol catatannya, nggak punya dosa, catatan dia dosa-dosanya kosong. Ya, amal kebaikannya tetap, tapi ternyata ada penjelasan dari Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Furqan. Allah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasan. Jadi ketika orang itu bertobat, beramal soleh, dia beriman, dia benar-benar berubah, Allah hapuskan dosanya dan dosa-dosa itu dirubah menjadi pahala buat dia. Jadi bukan dikembalikan amal soleh antum, tapi dosa antum dirubah jadi kebaikan. Dan juga Nabi SAW jelaskan di dalam hadis yang berbincang tentang hari kiamat, di mana orang-orang yang disidang, ada salah satu persidangan di mana orang ini disebutkan dosa-dosanya sama Allah. Engkau melakukan dosa ini, iya ya Allah. Engkau melakukan dosa ini, iya ya Allah. Dia sebutkan. Kemudian Allah sebutkan ketika orang ini sudah yakin dia akan binasa, dikatakan itu dosa-dosamu aku hapuskan dan aku ganti dengan kebaikan. Lalu orang ini mengatakan, ya Allah, aku kok nggak ngelihat ada dosa-dosa yang lain belum disebutkan di situ. Karena dia ingin rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah khawatir tatkala antum bertobat dengan Allah, kepada Allah Azza wa Jalla, semua kesalahan antum dihapuskan, bahkan dirubah menjadi kebaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, tandai kami yang hadir di majlis ini jika antum masuk surga. Allahu akbar jamaah. Antum tanda anak sudah kasih tahu antum tuh sebelah antum nggak mau kenal antum. Gimana mau menandai antum ini kayak gini? Pertanyaannya, Ustaz, sampai manakah batasan kita sebagai suami menghadapi istri yang selalu minta cerai dan cerewet? Iya, istri itu kayak gitu. Kalau istri antum nggak cerewet, bisu. Nah, jadi perempuan itu seperti itu. Perempuan itu suka minta cerai. Nah, makanya sama Allah Azza wa Jalla nggak dikasih dia hak menceraikan suaminya. Kalau dia punya hak menceraikan suami, udah nggak ada yang punya istri di sini. Sahih, itu tabiat wanita. Bagaimana Nabi SAW mengatakan tentang wanita itu, lau ahsanta ila ihdahunad dar
Kalau engkau berbuat baik kepada mereka, kepada salah satu dari mereka, setahun, sepanjang tahun kau berbuat baik, thumma ra'at minka syai'an, lalu dia melihat engkau melakukan sesuatu yang menyakitin dia, apa kata dia? Ma ra'aitu minka khairan qat, aku nggak pernah lihat engkau berbuat baik sedikit pun. Bayangkan, itu tabiat wanita. Jadi kalau antum punya istri yang cerewet minta cerai, insya Allah kawan antum banyak gitu. Jadi jangan antum berpikir, waduh, anak kok hidupnya menderita, kayaknya anak mau ganti sama lagi itu dapat, bisa jadi. Baik, hanya saja sebagai seorang suami dia harus bisa merubah tabiat istrinya, karena tabiat itu bisa diarahkan. Istri yang cerewet itu manfaatkan untuk ngajarin anaknya. Istriku, aku lihat engkau ini Masya Allah pintar ngomong, ini itu. Bagaimana diarahkan supaya ngajarin anaknya. Dan alhamdulillah anak-anak tuh dirawat sama ibu, sama wanita. Wanita itu punya kosakata yang jauh lebih banyak daripada laki-laki. Kalau istri antum itu nggak cerewet, anak antum telat bisa ngomongnya, karena dia jarang diajak ngomong. Antum lihat perempuan itu, ini bayi belum bisa ngomong, ya Allah anaknya siapa ya, ini ya, nanti kalau besar mau jadi apa ya. Antum lihat, ya Allah ini istrinya siapa ini, istrinya kamu ya. Jadi biasa dia seperti itu, cerewet ini itu ya, wajar. Cuma tadi diarahkan, kalau bisa kalau ngomong jangan sampai tetangga kedengaran. Kan ada perempuan-perempuan kalau ngomong tetangga sampai dengar. Namanya tetangga Ishak umpamanya, dia manggil anaknya Ishak, tetangga lebih. Oh, ternyata tetangga yang manggil. Itu terjadi sama wanita. Maka antum sabar, dan kalau dia minta cerai katakan, ya Allah gimana, aku mau pisah sama engkau, namamu itu di hatiku, aku gak bisa hidup tanpa engkau. Jangan minta cerai, ya bismillah lah minta cerai. Jangan. Engkau suami yang harus pakai akal, dia pakai perasaan, dan wajar. Pagi minta cerai, malamnya sayang-sayang sama antum, besok pagi minta cerai lagi, kayaknya aku nggak kuat lagi. Maka hendaklah engkau bersabar menghadapi itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana sikap kita ketika salah satu anggota keluarga hobi bikin status di sosmed yang secara terang-terangan menyindir anggota keluarga yang lain, termasuk saya. Apakah berdosa apabila kita hindari? Dan mohon nasihatnya Ustaz kepada beliau dan suaminya yang seakan membiarkan perilaku istrinya tersebut, karena ini menimbulkan perpecahan di dalam keluarga kami. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang pertama nasihat ana, jangan suka lihat status orang. Antum nyakitin diri antum sendiri. Udah tahu fulan bikin status yang gak nyaman, antum lihat lagi, oh ya Allah ini dosa yang bikin status dulu, yang baca kenapa kau baca gitu loh. Wallah jamaah kita itu kalau nggak kepo sama kehidupan orang, tenang hidup kita, tenang. Anak itu nggak tahu sama status istrinya, bikin apa dia ini, sampai orang lain Ustaz nggak lihat status istrinya, Allahu a'lam, nggak tahu. Sampai pernah anak kepingin tahu lihat status tuh kayak apa sih. Jamaah, ada banyak kesibukan kita, kenapa kita harus melihat statusnya orang lain yang akhirnya antum sakit hati, keluarga berantakan? Dimulai dari mana? Dimulai dari melihat status. Tapi kan gara-gara dia nulis status Ustaz, kalau antum nggak melihat, antum nggak akan sakit hati. Status itu seperti orang yang mindah omongan. Antum lihat, kita sama saudara kita, anak sama beliau, itu nggak ada masalah apa-apa, baik. Tapi tahu-tahu ada satu orang mindah omongan beliau, Ustaz, dia ngomongin antum kayak gini, sakit hati kan? Status itu kan tadi dipindah omongan orang itu sehingga kita melihat dan membaca. Maka hendaklah kita menghindari melihat status orang. Yang kedua, bagi orang yang buat status, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan manusia, melainkan di situ ada yang mencatat dan mengawasi. Kalau itu lisan jamaah, kalau itu lisan, bayangin ya, yang diomongkan
yang setelah keluar suara itu hilang kan? Itu dicatat. Bagaimana yang kita tulis? Kita nulis dan ada catatannya. Jadi story-nya itu ada, bisa dilihat. Antum pernah nulis ini itu. Yang omongan aja ada, bagaimana dengan yang ditulis sama? Maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang kau tulis. Kebanyakan yang membuat orang masuk neraka itu lisan. Karena lisan itu banyak berbicara, dan kalau sekarang mungkin dengan tulisan membuat status itu, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tulis status yang membuat orang bahagia. Orang ketika melihat dia berbahagia. Bukankah di antara amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, sururun tudkhiluhu ila muslim, kegembiraan yang engkau transfer ke hati seorang muslim. Ini amalan yang dicintai Allah. Kenapa engkau bikin orang lain susah? Dan menghadapi orang seperti ini, jangan dilihat statusnya. Dia seperti orang bodoh yang berbicara, antum jangan jawab. Idza nataqa as-safih, kata Imam Syafi'i, idza nataqa as-safihu fala tujibhu. Fa khairun min ijabatihi as-sukut. Fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamut. Ini orang yang bikin status ini, kalau antum enggak ngelihat, kan dia tahu kan? Dia tahu enggak dengan yang melihat status dia? Tahu. Antum enggak usah ngelihat. Semua anggota keluarga enggak ada yang ngelihat. Dia akan bingung, ya Allah, kok nggak dilihat sama mereka ya? Apa anak harus screenshot anak kirim ke mereka? Enggak. Dia lama-kelamaan berhenti bikin status. Kenapa? Karena tidak ada yang menanggapi. Dia dianggap tidak ada. Jadikan dia seperti orang yang tidak ada. Antum hidup bahagia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, anak izin bertanya. Anak mu'allaf sejak 20 Agustus 2023. Masya Allah. Belum sebulan, Ustaz. Allah yubarik wa yuqawwih wa yuthabbitu. Nah. Ibu anak muslim dari dulu, bapak anak non muslim. Sebelum mu'allaf, anak sudah bicara keras ke bapak untuk memberitahu mu'allaf, mengajak mungkin maksudnya, Ustaz, Mengajak masuk Islam ya. tetapi ia malah mau bunuh diri. Anak diancam mau bunuh diri tersebut dan sebagainya. Lalu anak tinggal sama ibu dan langsung syahadat beberapa hari berikutnya. Dan bapak anak sering kirim sihir ke anak dan ibu anak. Di satu sisi anak masih perlu nafkah dari bapak karena ibu hanya jual kue dan hasilnya naik turun. Mohon arahannya Ustaz, jazakallahu khair. Nas'alullah husnul khatimah. Kita mohon sama Allah semoga kita mati husnul khatimah. Artinya orang yang muslim belum tentu mati Islam. Orang yang hafal Quran gak ada jaminan juga mati di atas Islam. Apalagi orang-orang yang seperti yang barusan kita lihat ya, semoga Allah memberikan istiqamah kepada dia. Ketika antum menyatakan keislaman, hendaklah antum bergabung dengan saudara-saudara sesama muslim. Antum belajar bagaimana Islam yang benar, yang dengan itu antum juga bisa berdakwah kepada abah antum. Kalau tadi disebutkan di sana antum mengangkat suara keras kepada bapak, itu sebenarnya adab yang tidak benar. Walaupun bapak melakukan kesyirikan, walaupun bapak menyuruh anaknya melakukan kesyirikan, kata Allah Azza wa Jalla, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dampingi keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Maka nasihat anak, antum belajar bersama siapa? Bersama orang-orang yang alim ya, masjid sini umpamanya. Belajar yang serius. Umpamanya belajar serius itu belajar dalam satu pekan, belajar terus ya, hal-hal yang perlu antum ketahui, antum pelajari. Nanti setelah itu mungkin secara berkala antum tetap menjaga untuk berhubungan dengan masjid. Enggak disebutkan di umur berapa dia? Enggak disebutkan umurnya. Iya, kalau tadi dikatakan mudah-mudahan antum sudah dewasa, udah besar. Jangan bergantung sama bapak. Kalau antum dikatakan antum perlu nafkah dari bapak, antum perlu rizki dari Allah Azza wa Jalla. Dan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha memberikan rizki dan dia maha kuat dan maha perkasa.
Di antara yang menyebabkan orang rizkinya seret itu karena dia nggak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia banyak bergantung kepada makhluk. Fulan. Ketika antum bergantung sama Allah Azza wa Jalla, Allah akan kasih rizki kepada antum sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Tardu khimasan wa taruhu bitana. Burung tuh kita lihat tadi pagi tuh, burung pada terbang dalam kondisi lapar dia. Dia nggak punya kulkas di rumah. Antum pernah lihat? Dia punya uangnya taruh fulus, nggak ada. Musim hujan, musim kering, musim padi, nggak ada dia menyimpan sesuatu. Tapi dia yakin Allah akan kasih rezeki. Pagi hari dia berangkat dan dia pulang dalam kondisi kenyang. Dan nasihat ana buat antum, tadi antum bantu usaha ibu antum. Kemudian antum berusaha untuk mencari pekerjaan atau apa. Ketika antum masih sekolah, bisa seorang sekolah itu mendapatkan uang. Ya Allah jemaah, kalau anak lihat ya dulu kita waktu SD di masa anak, ada anaknya tetangga yang bawa es, taruh di kantinnya, dia jualan, ada aja mereka lakukan. Ada yang ngumpulin kayu pada masa itu, ada yang kalau musim tanam padi dia ikut tanam padi. Banyak pintu-pintu rezeki, tapi pintu yang paling utama adalah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga dengan cara itu antum bisa mandiri dan antum tetap mendakwain bapak antum. Antum datang ke bapak antum, sampaikan kepada bapak, ayah aku minta maaf ayah, kemarin mungkin aku ngangkat suara, aku marah-marah, aku minta maaf. Gak seperti itu, ternyata Islam mengajarkan aku berbakti kepada orang tua. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu bapakmu ya hatinya semakin lembut dan menerima agama Allah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya 2 pertanyaan lagi. Bismillah. Nah, ini pertanyaan saya bertetangga dengan mertua. Saya sebagai pemimpin rumah tangga kadang tidak didengarkan karena istri lebih dengerin ibunya. Gimana sikap saya sebagai suami waktu itu? Allahu Akbar ya. Ini masalah terjadi karena banyak orang tua yang tidak belajar. Kenapa menuntut ilmu itu wajib? Karena dengan ilmu semuanya jadi terang. Orang akan tahu mana hakku, mana kewajibanku, mana tugasku, dan mana yang harusnya aku kerjakan lebih dahulu, mana yang lebih utama dan mana yang boleh ditunda. Berkaitan dengan orang tua itu sebelum anak-anaknya menikah, anak perempuannya menikah, maka anak-anak itu ya harus taat dan nurut sama orang tuanya. Tapi tatkala sang bapak menikahkan putrinya dan sang laki-laki mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, selesai. Surga dan nerakanya istri adalah suami. Cuma ini la ibu tahu wala istri faham. Dan ini juga masalahnya kembali kepada antum ketika menikah dengan orang yang tidak dzatud din, dengan wanita yang tidak faham dengan agama, sehingga dia pakai perasaan. Dia mengatakan gimana ibu anak? Ibu anak kan surga anak. Doa ibu anak kan mustajab. Nggak ada doanya suami mustajab. Ada doanya suami mustajab apa doanya ibu yang mustajab? Doanya ibu kan? Doanya orang tua yang mustajab. Ketika orang ini pakai perasaan, dia lupa bahwasannya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Itu suami. Baik, apa yang harus dilakukan suami sekarang? Hidup bertetanggaan sama ibu, kemudian sama ibu mertua ya, sama mertua. Kemudian sang istri lebih mendengarkan ibu, maka engkau jalin hubungan baik dengan mertua. Jalin hubungan baik, hormatin mertuamu, muliakan mertuamu, di mana engkau bisa satu suara sama ibu mertua untuk ngurusin istri. Jadi perlu kadangkala kita dekat sama ibu mertua. Kalau memang anak ini lebih dengar sama ibunya, lalu antum bawa istrimu kajian, ajari di rumah, atau bawa yuk kita ngaji, ajarin tentang masalah rukun Islam, rukun iman ya. Setelah dia terkenal sama Allah, dia jadi tahu, oh ternyata Allah nyuruh aku itu lebih taat sama suamiku gitu. Kalau bapak memanggil fulana, ibu manggil fulana, terus istri manggil fulana, sini. Ini bapak ibu manggil
suami juga manggil. Mana yang harus didahulukan? Suaminya. Kadang kala orang tua mengatakan, Ustaz, anak yang membesarkan itu anak, anak yang menyekolahkan itu anak. Ibunya mengatakan, saya yang hamil 9 bulan. Kata suami, iya, tapi kok dikawinkan sama aku? Kan sudah diberikan kepada aku. Iya, ada serah terima di situ yang orang kadang-kadang nggak paham. Coba lihat antum, kalau rumah antum sudah antum serahkan kepada orang lain, antum punya kuasa dengan rumah itu? Nggak bisa, antum sudah serahkan. Mau diserahkan hibah nih, aku berikan kepadamu, ya sudah milik orang itu. Mau dijual sama orang itu, mau ditempatin, mau dicat warna hijau, warna merah, apa punya dia. Antum sudah serahkan. Selama dalam ketaatan kepada Allah tentunya. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Istri ana sering dengar kajian, tapi via YouTube. Kalau diajak datang kajian langsung susah, banyak alasan. Bagaimana cara menasihatinya dan membujuknya agar mau diajak datang hadir kajian? Syukran. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, untuk perempuan ya, memang lebih utama dia di rumah. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian tinggallah di rumah-rumah kalian. Perempuan itu kalau keluar ya jangan tabarruj, jangan berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah. Namun terkadang di rumah itu dia ngaji via YouTube, yang ngaji nggak ngaji. Gimana ngaji nggak ngaji? Dia setel YouTube-nya, dia main handphone, dia sambil tiduran, akhirnya kadang-kadang nggak fokus. Maka kalau bisa ada kajian perempuan, ikut kajian perempuan. Dulu di masa Nabi SAW, perempuan itu punya kajian khusus. Bahkan mereka datang mengatakan kepada Nabi SAW, ghalaba alaina rijal, ghalabaka alaina rijal. Laki-laki ini selalu datang kepada kita, nggak bisa belajar. Kita minta waktu khusus. Akhirnya sama Nabi SAW disuruh ke rumahnya fulana, Nabi yang datang ngisi kajian di sana buat perempuan-perempuan tersebut. Jadi kadangkala suasana itu mendukung orang untuk serius ngaji. Kadangkala berjumpa dengan kawan-kawan yang soleha itu menambah keimanan. Jadi kalau istri antum tadi nggak bisa ikut kajian ke masjid umpamanya, ke kajian perempuan-perempuan, antum lihat alasannya apa. Kalau alasannya enggak, ana nggak suka keluar rumah, ana lebih suka ngaji di sini, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia suka ke pasar, suka ke pantai, kajian enggak, oh ini masalah ini. Karena ada suami-suami yang Masya Allah, dia tahu sholatnya wanita di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid. Dia kasih nasihat istrinya, istriku, engkau sholatnya di rumah, tetap engkau ibadah di rumah. Istri yang ngomong, bang aku mau ke masjid bang, lah fil bait, di rumah kata dia. Masya Allah, suami soleh. Terus istri yang ngomong, bang aku mau ke pasar bang, fadhol. Antum ke masjid nggak boleh ke pasar. Pasar itu tempatnya syaitan. Iya. Maka untuk istrimu itu tadi dilihat alasannya apa. Kalau alasan dia memang nggak ada, dia orang yang sehat alhamdulillah, nggak suka keluar rumah, dia fokus didik anak-anak ya, insya Allah nggak ada masalah, tetap dia bisa ngaji di sana. Tapi kalau ternyata istrimu kemana-mana, tapi kalau diajak ke kajian banyak alasan, ya itu yang perlu diluruskan. Dan seorang istri hendaklah taat sama suaminya ya, ketika diajak kepada ketaatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Kayaknya pertanyaan terakhir. Sudah itu terakhir sudah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, ana mohon maaf ya karena waktunya nggak bisa lebih panjang lagi, tapi yang jelas sedikit kita amalkan jadi berkah buat kita. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah di atas tauhid, di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, karena itulah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.